Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ma damut ayyama ba'du. Masanipun para kiai, para ulama sedaya ingkang muliaken, para pengurus yayasan ingkang rawuh Ki Agus Rosid, pangasanipun Ketua Komite Sekolah SMP Tahfidzul Quran Dr. Aksen Jaya Kapit, lan para sedherek sedaya saking komite, pangasanipun Pak Kepala Sekolah Pak Mutakin SAG dan seluruh Dewan Guru dan tenaga pendidikan yang semuanya saya hormati, saya cintai, bahwa 2 tahun berjalan pandemi Corona ini memang menguras berbagai aset bangsa dan umat Islam ini khususnya, yang telah mengalami berbagai cobaan besar dan berat dengan korban yang tidak sedikit, baik pengorbanan lewat nyawa manusia maupun pengorbanan yang bersifat kesempatan belajar, sekaligus juga korban-korban yang bersifat materi yang luar biasa. Ini semua menurut saya adalah peringatan Allah pada kita yang semua sebagai manusia. Bukan karena Allah benci kita, insya Allah, tapi mencobai kita. Dicobai. Ternyata dengan cobaan Corona ini manusia masih harus cepat kembali kepadanya. Saya berpikir banyak orang-orang yang sudah pandai di bidang kedokteran apapun, ada orang yang telah diganti jantungnya, ada orang diganti ginjalnya, ada orang diganti hatinya. Orang yang diganti hati itu yang saya kenal 2 orang. Yang satu itu Pak Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN itu. Dia sudah ganti hatinya. Waktu itu diganti di Guangzhou di Cina, dan syaratnya berat. Ketika mengganti hati, oleh Pak dokternya bilang selama 1 tahun tidak boleh pilek, tidak boleh bersin. Bisa jadi kalau bersin itu bisa copot itu. Itu Pak Dahlan Iskan lulus. Yang tidak lulus itu Pak Profesor Dr. Nurholis Majid. Dia kan juga diganti hatinya di Guangzhou yang sama. Ternyata ketika di resepi jangan sampai bersin di dalam 1 tahun, masuk angin dia. Bersin, mati. Masya Allah. Kan sudah begitu canggih ya. Operasi bypass jantung bisa. Jangkau otak yang masih bisa. Karena otak ini menurut penelitian para ahli mungkin yang dikatakan nyawa itu di otak. Jantung diganti, orang yang masih hidup. Ginjal diganti, orang masih hidup.
Tapi kalau otak dicopot mati orang. Nah sudah begitu kok dengan corona, dokternya gelimpangan banyak sekali yang mati, bergelimpangan yang meninggal dunia. Ini pertanda bahwa manusia itu tetap terbatas. Kemampuan manusia tidak tanpa akhir. Kemampuan manusia tetap terbatas. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang memiliki SMP Takhasus ini mengharapkan anak didik dan para santrinya nanti memiliki kemampuan seperti itu. Jadi, kemampuan duniawi silakan, tapi harus dilambari dengan spiritualitas yang bermakna ya, agar mereka ini tetap memiliki kemampuan sekaligus juga terpelihara keimanannya kepada Allah SWT. Karena itu keberadaan SMP Takhasus Al-Quran yang sekarang ini, saya selalu mengatakan kepada Pak Wareh dan kawan-kawannya itu, bagaimana siswa ini memiliki kemampuan-kemampuan, bukan kemampuan yang sifatnya teknis saja, tapi justru bagaimana menata dirinya sendiri. Saya pernah baca sebuah buku yang disusun oleh namanya Stephen Covey. Dalam bukunya berjudul 7 Habits of Highly Effective People, 7 kebiasaan manusia unggul. Ternyata itu menurut saya adalah panduan Islam, tutorial Islam dalam hidup ini sebenarnya. Tapi dikemas demikian rupa, dipermak demikian rupa menjadi seperti motivator, motivasi gitu. Tapi menurut saya itu Islami, menurut saya itu dari Quran dan dari hadis itu. Tapi ketika sudah dipermak demikian rupa, seakan-akan itu dari Barat, dari apa sebagainya. Itu galian-galian dari Islam. Contohnya itu begini, 7 kebiasaan manusia unggul. Yang pertama itu, jangan pernah berkata berhenti belajar. Jangan pernah berkata saya berhenti belajar. Ini kan hadis itu. Ini kan Quran. Ya. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kok ditutup dengan malam ya'lam. Jadi bacalah, ditutup dengan sesuatu yang belum kamu bisa akan bisa. Alamal insana malam ya'lam, belum bisa menjadi bisa. Dengan bacaan-bacaan itu dari semula tidak bisa menjadi bisa. Dalam bahasa sekarang namanya transformatif ya. Dari yang unable, yang tidak bisa menjadi yang dari able, jadi bisa. Ya tadi itu sudah dijelaskan. Ganti jantung, ganti paru, ganti apa. Ya. Dari tidak bisa menjadi bisa. Tapi belajar tiada henti. Tiada henti. Nah itu kan bapak-bapak pasti apal semuanya itu. Minal mahdi ilal lahdinya itu kan jelas. Ilal lahdi. Bahkan sampai dikubur saja masih dituntun. Fulan ya. Mangke menawi rawuh malaikat sinten? Mungkar nakir ampun ajrih. Sampeyan jawab, ini masih belajar itu. Sudah dikubur. Tapi sayang memang sekarang belajarnya memang tidak harus offline ya, kadang online. Sebenarnya pada mulanya itu pembelajaran online itu untuk mempercepat, mempermudah. Jadi mungkin ada anak yang sibuk sekali sambil menjadi pemasaran apa, menjadi kontributor apa, tapi sambil belajar. Bagaimana? Online. Mulanya itu online seperti itu, tapi kadang-kadang kita menggunakannya itu yang tidak bisa pas.
Setelah diberi HP bukan untuk pembelajaran online, untuk semuanya untuk apa itu namanya? Game-gamean ya, game-gamean dan sebagainya. Nah ini berbahayanya di situ. Apalagi ditumpangi orang-orang yang sengaja untuk memperkeruh keadaan dengan situs-situs yang bersifat pornografi, pornoaksi dan sebagainya, sehingga menjadi itu lebih dominan. Pemakaian untuk belajar sedikit, pemakaian untuk yang lain banyak. Nah ini menjadi masalah besar. Belum efek samping dari mereka yang kecanduan itu lebih banyak sekali. Nah ini. Jadi apapun yang kita kerjakan sebenarnya tergantung pada kita sendiri. Tentu Islam sangat aware ya dengan produksi baru dalam bidang teknologi, tapi penggunaannya tergantung pada orangnya. Teknologi itu seperti pisau yang bermata dua. Akan dipakai siapa? Orang yang baik hasilnya baik, orang yang jelek buruk juga. Nah, ini kebanyakan kita belum bisa mengontrol hal itu untuk menggunakan teknologi untuk sebaik-baik capaian-capaian yang harus kita targetkan pada bukan itu. Ini yang pertama itu. Jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua, belajar melayani. Banyak orang yang pandai, tapi tidak ada rasa ingin melayani. Ya, nggak akan dikenal siapapun. Tapi kalau kita suka melayani, alhamdulillah, saya merasakan di sini misalnya di pondok pesantren itu anak-anak melayani sandal, kecil-kecil aja, melayani sandal yang tadinya menghadap ke sana menjadi menghadap ke sini, mempermudah para tamu. Itu adalah hal-hal yang kecil yang kalau dilatihkan pada anak-anak kita itu akan menjadi sangat berharga di kelak kemudian hari. Karena jiwa penglayanan itulah sebenarnya jiwa pemimpin. Jadi yang disebutkan oleh Nabi kan jelas sekali. Imamul qaum khadimuhum. Orang yang akan menjadi pemimpin kaumnya ya yang melayani itu. Kenapa Pak Jokowi jadi pemimpin? Ya karena melayani orang. Bisa melayani orang. Kalau tidak bisa melayani orang, tidak akan jadi apa-apa. Jadi pengelayanan itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus berani melangkah. Semua orang yang sukses itu ada keberanian. Banyak orang yang pinter tapi tidak berani melangkah. Akhirnya mandek di angan-angan. Mandek di angan-angan terus. Dia tuh pinter sebenarnya tuh, tapi tidak berani melangkah. Karena melangkah itu pasti mengandung dua kemungkinan, sukses dan gagal. Dia membayangkan gagalnya saja, suksesnya tidak pernah terbayangkan. Akhirnya dia stagnan, dia berhenti dari semuanya itu. Nah, anak-anak kita harus berani hidup sebagai adventure, sebagai pengelayanan dan keberanian. Ada mahasiswa unsik ini, kemarin ada yang dulu SMP Tahasus itu ada yang menjadi orang tentara di Mabes TNI ya, Mas siapa Mas Kiai Yusuf ya, orang dari itu Magelang. Mas Yusuf itu sekarang menjadi. Ada juga tamatan dari Unsik itu sekarang menjadi dosen di Undip, namanya Mas Mungin ya. Ada juga yang sudahlah banyak. Nah itu keberanian itu melangkah. Ada berani. Itu yang keempat, kemudian kita harus bisa mencari jalan tengah antara wasatiyah. Dalam segala hal itu ada wasatiyah. Enggak ada pemberian Tuhan itu yang murni baik. Di situ ada keburukan. Semua hal.
Ketika apa? Ketika kita tidak bisa menggunakan dengan baik. Jadi misalnya, kenapa kita tidak boleh minum arak? Apa itu? Karena kita tahu lebih besar mandorotnya. Apakah yang lain tidak ada mandorot? Ada. Kita makan daging pasti ada mandorotnya. Tapi lebih banyak manfaatnya. Kita bisa enggak mencari manfaatnya, meniadakan mandorotnya? Itulah semua ujian-ujian pada manusia. Nah, karena itu anak-anak kita di SMP Takhasus sudah dimulai dari itu. Semuanya pakai pertimbangan-pertimbangan mizan. Hidup kita ini selalu dalam mizan. Coba Bapak Ibu sekalian. Kenapa Nabi pernah mengatakan begini? Kilu ta'amakum yubarak lakum fih. Timbanglah makananmu. Berkah kamu. Makanan kalau ditimbang. Ini sangat maju. Ilmu kedokteran manapun juga mengakui itu. Bahwa kalau orang bisa menimbang makanan kita, maka berkahnya akan sangat besar. Kilu ta'amakum yubarak lakum fih. Coba, bapak ini, ibu ini sehari butuh garam berapa gram? Ya, kalau enggak pakai ukuran, masuk sedina makan garam sak geteng, ya itu pasti akan terjadi. Nah, jadi ada ukuran-ukuran tertentu. Butuh kalorinya sekian, garamnya sekian, gula sekian, karbohidrat sekian, vitamin sekian. Semuanya itu luar biasa. Dan ternyata sekarang kita diukur semuanya. Saya diukur tiap hari misalnya tensinya berapa, detak jantungnya berapa, 1 menit berapa kali, panasnya berapa. Sekarang pakai suhu, kemana-mana suhu 35 derajat Celcius atau lebih dikit nggak apa-apa. Kemudian ini sekarang apa? Oximeter ya. Nah, iya. Saturasinya berapa? Dukur. Semuanya dukur semuanya. Itu kan Quran juga. Quran juga yang seperti itu. La tukhsil mizan. Kamu jangan Allah tadghaw fil mizan. Kamu jangan melampaui timbangan-timbangan itu. Semuanya ada timbangannya. Semuanya ada timbangan-timbangannya. Anak-anak kita sudah dimulai dari seperti itu, insya Allah ke depan kita. Saya kira tidak cukup waktunya kalau saya sampaikan 7 hal itu. Yang penting Bapak Ibu sekalian, apapun yang Allah berikan kepada kita, mau pandemi, mau apapun juga, selalu bisa ambil manfaat daripadanya, ambil hikmah daripadanya, sehingga kita akan selamat dunia dan akhirat kita. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan rapat ini bisa menjadikan kita semakin solid di dalam mengembangkan SMP Takhasus Al-Quran yang kita cintai ini. Mohon maaf ya atas kalian kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.